Konflik internal yang terjadi di internal Keraton Surakarta telah terjadi selama bertahun-tahun lamanya dan puncaknya kembali terjadi pada Jumat 23 Desember 2022. Konflik tersebut terjadi antara dua kubu, yakni kubu Gustimung dengan kubu Pakubuwono XIII atau kubu Sinuwun. Dua kubu tersebut bentrok di dalam Keraton Surakarta. Konflik yang terjadi selama bertahun-tahun tersebut sempat didamaikan pada 2017. Namun kini kembali pecah dan akhirnya muncul perdamaian jilid 2 yang ditandai dengan pertemuan antara kubu Gustimung dengan Pakubuwono XIII yang dilangsungkan pada Selasa 3 Januari 2023. Pertemuan ini diinisiasi oleh kerabat dari Keraton Surakarta, yakni Kanjeng Raden Ayu Herniati. Kabarnya pertemuan ini diwarnai tangis haru antara Gustimung dengan Pakubuwono XIII. Lalu apakah dengan pertemuan antara Gustimung dengan Pakubuwono XIII ini benar-benar menandakan konflik internal yang terjadi di Keraton Surakarta benar-benar mereda? Atau hanya menjadi cara agar Keraton Solo dibangun kembali oleh pemerintah? Semua akan terjawab dalam perbincangan tim redaksi Tribunnews dengan Wakil Pengagang Sasono Wilopo, Kanjeng Pangeran Dani Adiningrat. Kalau di luar itu selalu mengatakan bahwa ini adalah proses mediasi. Semua dari pemerintah menyarankan untuk mediasi antara Sampeyan Dalam Ingkang Sinuwun, Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-13 dengan Gustimung atau kubu LDA. Itu kenapa saya berstatement bahwa tidak ada mediasi. Di Keraton Kasunanan Surakarta itu tidak ada mediasi antara raja dengan Sentono ataupun raja dengan abdi dalem atau dengan siapapun. Yang ada adalah Raja Nimbali atau Sentono ataupun abdi dalem sowan pada Sampeyan Dalam Ingkang Sinuwun. Dan di situ yang terjadi adalah menghaturkan apa, bagaimana dan lain sebagainya. Selain juga ketika kemarin pertemuan itu adalah perjumpaan antara raja dengan Sentononya. Dan juga pertemuan antara adik dan kakak. Jadi sesimpel itu gitu. Jadi tidak sesuatu yang luar biasa, yang wah gitu. Terus di situ juga Gustimung, Gusti Kursmurtiah hatur sembah pada Sinuwun, sungkem pada beliau, dan terjadi dialog gitu tentang beberapa hal dan lain sebagainya. Tapi titik poinnya adalah itu berarti bahwa Gustimung masih secara bulat dan utuh mengakui bahwa Sinuwun itu adalah Raja. Pakubuwono ke-13 yang sah. Terus juga mengakui bahwa beliau selaku pengganti orang tua atau selaku kakak. Gitu. Dan berarti untuk proses pembahasan yang lain selanjutnya, biarkan ini proses ini berjalan dan mengalir gitu, karena kebekuan selama ini sudah mencair. Iya, dengan pertemuan kemarin. Berarti boleh saya bilang bahwa pertemuan kemarin adalah sebuah tanda bahwa kedamaian di Keraton Surakarta ini sudah mulai muncul, atau malah justru sudah menjadi tanda damai, atau seperti apa? Jadi gini, kalau tentang perdamaian sebenarnya sejak 2017 masing-masing pihak itu sudah menandatangani yang namanya perjanjian perdamaian. Itu disaksikan dari perwakilan pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Sudah. Jadi sesuatu hal yang sudah damai ya sudah. Masalah ada riak-riak ataupun ada gelombang yang selama ini ya akhirnya ketika berjumpa, ketika bisa apa ya, ada yang menjembatani. Kebetulan yang menjembatani juga Sentono masih terah juga, Kanjeng Heni itu ini bisa mengkomunikasikan sebenarnya itu apa dan kayak gimana gitu loh. Jadi
masing-masing bisa akhirnya ketemu dan ya sudah gitu loh. Ini merupakan awal yang baik dan luar biasa tentang Keraton Kasunanan Surakarta gitu. Yang kedua tentang mungkin ada beberapa pihak yang mengatakan ya berdamai karena mau dibangun dan lain sebagainya. Tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Yang terjadi selama ini adalah sebenarnya SSKS Pakubuwono 13 sudah mempersilahkan pemerintah untuk membangun Keraton Kasunanan Surakarta. Tapi beliau juga memberi arahan bahwa pembangunannya harus sesuai dengan tata kaidah peraturan pemerintah, tata kaidah kecagar budayaan, tahapan-tahapannya harus dilampaui biar tidak terjadi masalah. Pertama, kedua, agar proses pembangunannya tetap menggunakan dasar-dasar tata kaidah secara adat istiadat dan naluri yang berlaku di Keraton Kasunanan Surakarta. Karena bangunan-bangunan di sini itu ada nilai-nilai histori, nilai kesejarahan, nilai filosofis dan lain sebagainya. Secara lanskap pun merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh gitu. Yang ketiga, Sinuwun jelas melarang para abdi dalem atau sentono ataupun keluarga keraton untuk ikut mengerjakan proyek-proyek tersebut gitu, biar tidak terjadi konflik of interest gitu. Wasangka atau praduga yang tidak baik bahwa pihaknya Sinuwun atau pihak Keraton Kasunanan Surakarta itu bermain dalam tanda kutip kayak gitu terhadap proyek-proyek dari pemerintah. Proses pembangunan ini sebenarnya sudah berjalan kayak pembangunan Pakuangan Masjid Ageng, gapura-gapura dan lain sebagainya, museum sempat direnovasi atapnya. Terus juga, tapi tetap dengan menggunakan alun-alun, tetap menggunakan tata kaidah cagar budaya, semua dilabkan sesuai enggak ininya, dan bahkan di ide pembangunan Masjid Agung pun disusun dan sudah selesai kajiannya 3 tahun selesai, terus ini naik ke DID dan kita tunggu pemerintah akan seperti apa. Dan Pak Gibran, Pak Wali Kota Surakarta, Dirjen PUPR, semua pihak udah tahu kok kondisi Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa kerusakan sejak zaman dahulu karena keluasan kawasan jumlah hektar. Jadi memang perlu proses gitu. Ini yang kita harus bersabar, kita harus menunggu juga masalah dana dari pemerintah juga dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa pertemuan kemarin itu bukan sepenuhnya karena supaya Keraton Surakarta ini kembali dibangun oleh pemerintah, begitu ya? Oh, bukan sepenuhnya tentang itu. Iya, tentang itu. Tapi lebih pada mengkomunikasikan kepada semua pihak, semua yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta, ayo toh mulai bersinergi. Karena bukan cuma bangunannya saja yang perlu direvitalisasi, perlu dikuatkan, tapi juga ada nilai-nilai tangible-nya di Keraton Kasunanan Surakarta yang menunggu untuk diselamatkan, menunggu untuk diteruskan, menunggu untuk dijadikan pijakan untuk memunculkan karya-karya baru, budaya yang adiluhung bangsa kita, seperti itu. Baik, berarti ini karena momennya sangat pas begitu ya, karena kemarin juga sempat dari pihak pemerintah sempat mengutarakan bahwa kita tidak akan membangun lagi atau tidak akan membantu kalau konflik, kalau boleh saya bilang konflik ini di dalam keraton ini belum selesai. Berarti ini sudah menjadi sebuah langkah baru, pas kemudian momentumnya iya. pas gitu, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya tentang hal tersebut. Dan juga gini, sebenarnya tanda Sinuwun SSKS Pakubuwono 13 itu memerintah dengan arif, bijaksana dan mampu, memerintah dengan bagus adalah apa? Proses-proses upacara-upacara adat yang selama ini mulai dari bulan Suro sampai Besar, dari 16 rangkaian upacara, tidak satu pun yang terlewatkan. Semua dijalankan dengan bagus sesuai dengan ketentuan adat, walaupun mungkin dengan keterbatasan karena Covid, karena apa, semua dijalankan. Proses berkebudayaan di dalam keraton pun berjalan, proses tari-tarian berjalan semua. Terus juga, jadi kenapa saya katakan bahwa proses ini adalah proses bertemunya Sentono yang kebetulan ini adalah Rai Dalem dengan Raja atau Sinuwun yang kebetulan kakak kandung saya seibu. Ini prosesnya sebenarnya kalau kita mau lihat prosesnya itu berjalan dengan lancar, penuh keharuan ketika itu, dan Gusti mengakui juga bahwa
beliau minta maaf pada sampeyan dalam Kang Sinuwun, hatur sembah, dan bersedia untuk menjalankan tugas-tugas yang Sinuwun berikan. Ini berarti adalah alhamdulillah bahwa semua sudah kembali pada hitahnya, pada jalurnya, pada jalannya. Ada namanya adab ataupun budaya ataupun etika yang berlaku di keraton. Bagaimana harus bersikap kepada raja, bagaimana bersikap pada Sinuwun, itu harus seperti apa, adiknya ataupun siapapun harus seperti apa, unggah-ungguhnya itu ada gitu loh. Dan alhamdulillah proses kemarin terlampaui dengan seperti itu, berjalan dengan lancar gitu. Saya juga sempat dengar kabar katanya Sinuwun sempat menangis, kemudian Gus Timung sempat menangis juga. Iya, semua menangis di situ, terharu ya. Jadi ini menepis kabar bahwa adanya adalah proses yang alot yang ini tidak proses dari hati ke hati, insya Allah. Dan semoga ke depan juga semua akan berjalan seperti itu. Intinya ketika semua pihak itu menyadari posisinya masing-masing, yang Sinuwun ya menjadi Sinuwun, menjadi raja, yang dari Sentono atau yang mendapatkan dawuh dari Sinuwun ya menjalankan dawuhnya sesuai tupoksinya, tidak akan ada pergesekan. Sudah ada tata nilai, tata aturan, tata budaya yang di Keraton Kasunanan Surakarta gitu. Tata bahasanya pun diatur, tata geraknya pun diatur, duduknya pun diatur, ada etiket, semua itu ada, tata pakaiannya juga diatur gitu. Jadi sebenarnya tidak ada. Dan di keraton ini adalah monarki. Sinuwun lah pemegang kekuasaan di keraton. Kami para yang menjalankan tugas dari Sinuwun adalah mendapatkan delegasi kewenangan dari Sinuwun. Tidak kewenangan yang terus mutlak semau kita, tidak. Ada batasannya gitu. Jadi untuk dilaporkan pada Sinuwun juga ketika kita melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Lembaga Dewan Adat atau LDA, keberadaannya selama ini masih dipertanyakan. Memang sah secara hukum. Tapi apakah sah di mata Pakubuwono XIII? Karena kabarnya lembaga Dewan Adat tidak disetujui oleh Sinuwun atau Raja Keraton Solo, yakni Pakubuwono XIII. Lalu apa itu sebenarnya lembaga Dewan Adat? Dan apa wewenangnya? Berikut jawaban dari Kanjeng Dani. Menurut saya gini, LDA itu seperti yang dikatakan Gus Timung dan beberapa orang yang di LDA. LDA itu sah secara hukum. Ya, LDA menurut hukum Republik Indonesia memang sah. Itu ormas yang sah, itu perkumpulan yang sah, terdaftar. Itu, dan concern di kebudayaan. Oke. Tapi problemnya adalah ketika LDA itu mengambil porsi otoritas yang seharusnya itu otoritas tersebut harus mendapatkan persetujuan atau dawuh dari raja, bahkan otoritas raja seperti budaya Ketawang, seperti upacara Maisolawung dan lain sebagainya. Ini otoritas pemberian gelar, ini otoritas raja. Bebadan keraton boleh mengeluarkan kekancingan, tapi dengan menyebutkan terang dawuh dalem lumantara apa, atau memberi catatan bahwa ini adalah atas palilah atau seizin raja, pendelegasian kewenangan. Boleh gitu. Tapi sejauh ini apakah LDA berdiri tanpa seizin dan tidak ada delegasi kewenangan dari sampeyan dalam Kang Sinuwun. Jadi ormas murni, walaupun isinya anggota LDA itu adalah saudara-saudaranya raja. Ada juga sebenarnya di keraton ada yang namanya Kusumo Hondrowino. Isinya di dalam keraton, tapi itu juga tidak bisa masuk untuk menyetir kebijakan raja atau memberikan gelar, memberikan ini tidak, karena itu tetap raja. Nah, ada juga Damar Kedaton, sama pendirinya malah 3 saudara laki-laki dari SS Pakubuwono ke-13, sama. Kita tidak bisa memberikan gelar, memberikan apa yang menjadi otoritas raja. Berarti selama ini gelar-gelar yang diberikan oleh LDA, ini kan beberapa waktu lalu juga sempat viral nih, LDA memberikan gelar kepada Gus Samsudin, Gus Samsudin itu kan kemarin sempat viral juga ya. Nah, ini apakah gelar yang diberikan tersebut akhirnya tidak bisa dianggap
atau seperti apa? Di kelembagaan keraton, jadi Keraton Kasunanan Surakarta ini adalah lembaga ya, lembaga adat yang ada pemimpinnya itu Sinuwun, ada Kepres 23 tahun 88 yang ngakuin itu. Ini ada juga piagam kedudukan dari Bung Karno Presiden Republik Indonesia ketika tahun 45. Ada juga pengakuan maklumat Sinuwun Pakubuwono 12 yang menyatakan Keraton Surakarta berdiri belakang Republik dan lain sebagainya, peran dan kedudukan fungsi keraton. Ada juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 2 kalau nggak salah ya, tentang masyarakat adat yang masih hidup, masih lestari dan lain sebagainya, diakui negara dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menyatakan bahwa Keraton Surakarta ini adalah subjek hukum, gitu, subjek maupun objek hukum. Jadi diakui oleh negara gitu loh. Jadi yang mana lagi ketika ada lembaga atau perkumpulan yang dibikin lalu seakan-akan ini bisa menyetir keraton dan lain sebagainya, menyetir Sinuwun dan sebagainya, ini nggak benar gitu. Itu kayak seperti apa ya Mbak? Kalau di Republik itu seperti mungkin DPR gitu ya, DPR yang bisa mengangkat memberikan pemimpin dan lain sebagainya. Tapi ingat, ini monarki, ini raja, monarki absolut, dan monarki dimanapun di dunia ini ya sama. Ketika ditanya, berarti Raja Sinuwun nggak demokratis? Saya kira yang tersekat gitu loh. Sinuwun itu mendengarkan aspirasi dari semua, tapi keputusan tetap di sampean dalam Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-13. Beliau sudah menyaring, berpikir, lalu memilah dan memilih untuk mengambil keputusan, meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk mengambil keputusan gitu loh. Jadi memang ini raja, monarki, ya sudah. Terus mau dibawa, karena di alam republik mau dibawa menjadi monarki yang demokratis. Saya malah bertanya, ini pola apa lagi? Gitu, seperti itu. Pola baru. Dan ini kekhasan Keraton Kasunanan Surakarta. Ada struktur monarki adat ya, masyarakat adat yang masih menggunakan sistem monarki di era republik yang demokratis. Ini unik. Dan juga aturan-aturan pemerintah harusnya juga lex spesialis tentang hukum adat dan lain sebagainya. Negara mengakui kok gitu. Cuma aplikasinya terkadang orang masih beberapa yang bingung gitu loh. Itu aturan hak adat, hak ulayat itu masih diakui oleh pemerintah. Nah, nggak ada lagi yang memang diperdebatkan dan lain sebagainya. Jadi kalau lembaga dewan adat, perkumpulan lembaga dewan adat ataupun perkumpulan apapun, boleh kok nyengkuyung sampean dalam Ingkang Sinuwun. Ikut aktivitas keraton boleh. Tapi harus sejalan, seirama dan mendapatkan milah dari sampean dalam Ingkang Sinuwun, sejalan dengan programnya. Tahu, oh ini otoritas raja, oh ini bukan, oh ini saya harus kayak gini. Berarti kalau kembali ke unggah-ungguh tadi. Kalau saya simpulkan, semua gelar yang selama ini diberikan oleh lembaga dewan adat bukan oleh Sinuwun tidak sah. Kalau secara struktur kelembagaan keraton Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh SISKS Pakubuwono ke-13, kita tidak tahu itu. Kita tidak mengenal gelar-gelar, maksudnya kita tidak mengeluarkan gelar-gelar yang lewat lembaga dewan adat. Gelar di keraton ya dari sampean dalam Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-13. Karena banyak dulu kesimpang siuran dan lain sebagainya, akhirnya diputuskan sejak tahun 2010 atau 2012 ya, seluruh gelar keraton itu di Tapa Astoni ditandatangan sendiri oleh sampean dalam Ingkang Sinuwun. Kalau dulu kan Sinuwun cuma membaca latar belakang, oh ini siapa, apa dan lalu ACC, mungkin gelar bisa diberikan lewat lembaga keraton lain, lewat Kasentanan atau lewat Sasono Wilopo atau lewat apa. Tapi sekarang semua sentralistik pada Sinuwun. Dan Sinuwun tahu perso apa, siapa, diberikan apa oleh beliau gitu. Dan apa yang ditolak, oh belum saatnya naik, oh ini belum, jangan pakai ini. Bahkan nama itu juga pemberian sampean dalam. Jadi nama gelar keraton itu di belakangnya itu menunjukkan kekhasan juga, posisi, peran dan doa pengharapan gitu loh. Gitu. Jadi berarti masyarakat saya pertegas lagi nih kan. Iya, jadi masyarakat umum gelar keraton yang sah ya
satu dari sampean dalam ingkang sinuwun. Dari sinuwun. Ya, Berarti itu pun bisa dicek di kerajaan manapun, gitu, bahwa penganugerahan gelar itu ya dari rajanya, tidak dari yang lain. Dari LDA berarti tidak sah. Saya kembalikan ke hati nurani masing-masing. Biar Tribuners sendiri yang menjawab itu ya. Baik, kemudian setelah pertemuan kemarin, saya kepengen tahu ini apakah nantinya LDA akan terus ada atau akan lebur atau di bawah Sinuwun. Kira-kira Sinuwun akan menyetujui adanya LDA ini ataukah akan membubarkan? Karena kan Jeng Deni yang kalau di perjanjian perdamaian itu kan ada janji beliau-beliau yang tantakan untuk membubarkan LDA. Mungkin udah dibubarkan lalu bikin baru lagi yang perkumpulan lembaga dewan adat itu. Gitu. Okay. Jadi cuma ganti nama mungkin tapi kalau kita melihat ke yang kemarin ya seyogianya dibubarkan dan melebur menjadi Sentono dan abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta secara bulat dan utuh dan madhep kepada sampeyan dalam ingkang sinuwun, nunggu nyadong dawuh beliau dan mengikuti arahan-arahan beliau, karena ini akan mengembalikan Keraton Surakarta pada format dan sistem yang sesungguhnya seperti itu. Oke, berarti nantinya seyogianya. Kalau saya seyogianya itu saran. Tapi ketika LDA itu akan tetap berdiri sebagai sebuah ormas, sebuah perkumpulan, itu sah kok gitu. Itu sah. Secara ormas maupun perkumpulan sah. Diakui oleh Republik ya. Tapi ketika itu berusaha untuk mengganti sistem, mengganti format, mengganti kelembagaan di Keraton Kasunanan Surakarta Tiningrat, kembali saya tanyakan, di era Pakubuwono 12, di era Pakubuwono sebelumnya ada nggak LDA? Ada nggak lembaga atau badan ataupun ormas atau perkumpulan yang lebih tinggi daripada raja di Keraton Kasunanan Surakarta Tiningrat? Saya yakin nggak ada. Ya udah kembalikan saja, gitu. Jadi kita mempertegas dan memperteguh sistem adat Keraton Kasunanan Surakarta itu. Ya format sistemnya udah jelas, kelembagaan keraton itu sudah jelas gitu. Mungkin ditambahin karena zaman bidang-bidang yang belum ada ditambahin karena mengikuti perkembangan zaman. Keraton Jogja pun sama. Tapi bukan berarti bidang atau kelembagaan itu bisa melampaui raja, bisa menyetir raja. Kalau nantinya penasihat raja ada, tapi cuma menyampaikan pandangan keputusan untuk raja. Kalau nantinya ternyata LDA tidak dibubarkan, tetap ada, tetap seperti sekarang, sebagai ormas di luar keraton. Perannya tetap seperti sekarang, tidak berubah. Ya kita kembalikan pada pemerintah. Oke. Kita kembalikan pada pemerintah. Pilar budaya bangsa ini pengen tetap tegak lestari, seperti yang sudah-sudah, seperti para pendahulu-pendahulunya, menjaga ritus budaya, menjaga ritus adat, atau membiarkan ada sebuah ormas atau lembaga yang sebenarnya ini di luar dari struktur keraton tanpa perintah raja bisa masuk, bisa merangsak ke dalam sistem yang sudah rigid, yang sudah ada sejak zaman dahulu gitu, dan mengubah sistem itu. Nanti kalau kerajaan-kerajaan lain di Nusantara ikut-ikutan gimana? Ada ormas kelembagaan yang dipimpin oleh beberapa Sentono ataupun beberapa keluarga raja lalu berusaha menggusur atau menggeser sistem yang sudah ada yang di atas dawuh raja, terus gimana? Ya kan bahaya nggak bagi sendi-sendi kebudayaan nasional gitu loh. Ini bahaya gitu loh. Jadi ketika pemerintah ya biarkan ini konflik internal, tidak sepenuhnya internal. Orang-orangnya memang bersaudara, tapi ketika melihat keraton secara kelembagaan, jadi secara kelembagaan adalah Keraton Kasunanan Surakarta, sistemnya udah ada gitu. Terus ada sistem baru masuk, dibiarkan. Ya itu kan saudara dan sebagainya. Lah, gimana gitu? Kan tidak tepat, kurang bijaksana. Gitu. Mengenai keamanan Sinuwun, keamanan kawasan keraton, Sinuwun udah menyurati dan dikawal oleh Pak Kapolda ke Pak Kapolres kan, Pak Sinuwun udah lama minta bantuan keamanan, pengamanan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dan tanpa ada itu pun ini cagar budaya tingkat nasional. Kewajiban pemerintah lah untuk melindungi isinya juga, melindungi living heritage-nya Sinuwun berikut perangkat-perangkatnya gitu.
Wakil Pengageng Sasono Wilopo Kanjeng Pangeran Dhani Adiningrat. Namanya banyak dipertanyakan oleh publik karena statusnya yang ternyata bukan darah biru atau keturunan dari keraton. Lalu siapa sebenarnya Kanjeng Dhani? Bagaimana bisa Kanjeng Dhani menjadi Wakil Pengageng Sasono Wilopo? Seperti apa ceritanya? Saya itu orang biasa ya, saya orang desa gitu loh, orang desa. Akan tetapi ketika tahun 2007, sebelumnya prosesnya panjang, sejak zaman Pakubuwono ke-12 ya. Tapi saya belum masuk ke dalam keraton. Saya penggemar pecinta budaya juga, kebetulan saya orang Jawa juga. Akhirnya ketika di 2007 saya masuk ke keraton sebagai abdi dalam. Saya berproses di sini dengan proses yang panjang, uji cobaan, pengabdian pada keraton, pengabdian pada Sinuwun, pengabdian pada budaya. Boleh tahu Kanjeng, mohon maaf saya potong, uji cobanya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih Uji dalam cobanya lagi. sebenarnya kenapa keraton ada proses magang? Proses magang itu nanti ada ujian. Jadi ujiannya adalah waktu, ujian kesetiaan, ujian kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan lain sebagainya. Proses ini berjalan. Saya juga mengalami banyak hal di sini. Saya melewati banyak proses di sini. Proses di perjanjian perdamaian saya juga mengawal dari awal prosesnya. Bagaimana itu terjadi, bagaimana proses ketika pemerintah mau UPT-kan keraton dan lain sebagainya. Dan saya harus belajar dengan cepat. Akhirnya di 2017 Sinun mempercayakan 2 posisi, yaitu saya saat itu menjadi Ingkang Hanindakaken, berarti yang menjalankan Sasono Wilopo, Keraton Kasunanan Surakarta, Sekretariat Umumnya Keraton, dan juga Ingkang Hanindakaken Museum Pariwisata, Keraton Kasunanan Surakarta. Lalu ketika di 2019 ada Gusti ditaruh di atas saya, Gusti Diah, yang beliau menandatangani perjanjian perdamaian juga. Beliau yang ditempatkan menjadi Pengageng Sasono Wilopo. Lalu ada Gusti Benowo di Pengageng Museum Pariwisata di situ. Proses ini berjalan ya penuh temaan, penuh pengabdian, dan ini proses pematangan saya juga bagaimana tahu sesungguhnya pengabdian pada keraton. Dan saya tahu bahwa arti ningrat itu sebenarnya adalah kang wening ratipun, yang sudah jernih. Rat itu artinya bumi atau dunianya, jagat cilik maupun jagat gedenya. Jadi orang yang penuh keheningan, orang yang penuh meditatif, orang yang selalu harus berpikir dengan hati-hati, berucap, bertindak dengan hati-hati gitu, dengan keheningan. Bahwa semua berjalan, semua berproses, bahwa ini adalah proses laku. Jadi kita harus mengingat dari mana kita berasal. Kita tidak membawa apa-apa ketika lahir. Lalu proses harus mengabdi seperti apa pada Tuhan, pada kemanusiaan, pada kebudayaan, dan kemana kita akan kembali. Ini menjadikan penempaan pendewasaan secara mental maupun spiritual seperti itu. Jadi ketika akhirnya pada satu titik sampeyan dalam Ingkang Sinuwun memberikan gelar saya Kanjeng Pangeran gitu. Ini bagi saya yang rakyat jelata ini suatu hal yang luar biasa gitu. Ini mungkin sering menjadikan masyarakat awam yang tidak tahu kok Dhani mungkin bisa melawan ini berkomentar dan lain sebagainya. Semata-mata karena saya ada diutus oleh Sinuwun. Saya sebagai utusan dalam. Jadi seharusnya seyogianya siapapun yang berada di Keraton Kasunanan Surakarta melihatnya, jadi bukan hanya Dhani, siapapun yang diutus Sinuwun itu jangan melihat siapa toh yang diutus, tapi melihatlah siapa yang mengutus. Iya, kami pun saling menghormati walaupun pangkatnya itu masih lurah atau masih pangkat awal BI atau apa di dalam keraton, tapi ketika beliau itu adalah utusan dalam, ya beliau menjalankan titah raja, tugas raja, walaupun gelarnya Kanjeng Pangeran atau Adipati atau Gusti sekalipun, ya harus menghormati itu.
menghormati titah rajanya, menghormati rajanya gitu. Dan ketika Mbak ngikutin mungkin di kerajaan-kerajaan di dunia, ketika sabda raja itu dibacakan, semua langsung menunduk, seakan-akan sang raja hadir di situ. Bahkan surat Nawala Dalem atau surat Dalem itu dulu disongsong, dipayungi, utusan Dalem pun sama, disongsong, dipayungi, karena itu membawa pesan dari raja. Pertanyaannya adalah Kanjeng, ini kan Pakubuwono Sinuwun. Sinuwun ini kan punya saudara, punya anak juga. Kenapa yang dipilih untuk menjadi wakil pengageng Sasono Wilopo ini Kanjeng Dani? Mungkin Kanjeng Dani bisa menyampaikan apa ya? Kira-kira nih apa sih yang menjadi pertimbangan dari Sinuwun? Setahu saya bahwa Sinuwun memutuskan segala sesuatu bukan hanya dengan naluriah logika berpikir, tapi Sinuwun juga meminta ilham atau petunjuk dari Sang Yang Maha Kuasa dalam memilih apa, siapa, pada posisi apa dan lain sebagainya. Beliau sangat paskito, beliau sangat paham. Kadang malah saya yang bertanya gitu, aku yang dipilih, mampu nggak saya gitu. Saya dari masyarakat di luar sana, dari yang masuk ke dalam keraton. Berarti Kanjeng Dani sempat merasa ada pertanyaan-pertanyaan itu juga. Sedetik saya merasa gitu loh. Sedetik saya merasa seperti itu. Tapi ketika itu saya niatkan bahwa bismillah, bahwa niat saya harus lurus, mengabdi pada keraton, mengabdi pada Sampeyan Dalam Sinuwun, madhep saya harus jelas gitu. Dan ya sudah, akhirnya ya beginilah saya jalani sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Meskipun suara sumbang juga di luar sangat banyak, tidak apa-apa. Sempat menggetarkan apa ya, niatnya Kanjeng gak sih? Dengan suara-suara sumbang di luar sana yang sangat banyak. Gini, ketika hal-hal tersebut menyangkut hal pribadi saya dengan keluarga saya ataupun dengan ayah ibu saya dan lain sebagainya, sempat ini kok kayak gini ya, nyerangnya udah mulai pribadi nih gitu. Tapi ketika itu saya kembalikan lagi, oh ya saya lagi bertugas, ini nggak apa-apa. Ini malah membuat semakin teguh saya bagaimana mengabdi pada Sampeyan Dalam Sinuwun, pada Keraton Kasunanan Surakarta. Karena Pakubuwono itu adalah pemimpin di Keraton Kasunanan Surakarta. Sosoknya boleh berganti, tapi tahtanya Pakubuwono-nya abadi, kayak gitu. Saya penasaran, apa yang membuat Kanjeng Dani sebegitu setianya dengan Sinuwun? Jadi gini, selain secara konsepsi spiritualitas Jawa, bahwa ketika kita diberi kesempatan mengabdi pada raja, kita harus bersungguh-sungguh, harus harus teguh, harus tahan ujian, tahan godaan. Ini bagian dari proses penempaan yang saya bilang tadi. Kedua, saya memandang bahwa Keraton Kasunanan Surakarta begitu penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu cintanya saya pada bangsa ini, pada negara ini. Karena apa? Keraton Surakarta adalah penyangga pilar budaya Jawa. Pilar budaya Jawa adalah penyangga pilar budaya nasional. Raja Keraton Solo yakni Pakubuwono XIII juga banyak dipertanyakan oleh publik karena kemunculannya yang sangat minim. Kabarnya Pakubuwono XIII saat ini sedang sakit. Dan kemunculan Pakubuwono XIII dalam pertemuan perdamaian jilid 2 yang baru saja dilakukan pada Selasa 3 Januari 2023 kemarin menjadi jawaban atas semua pertanyaan publik. Lalu seperti apa sosok dari Pakubuwono XIII? Dan bagaimana tanggapannya atas konflik yang selama ini terjadi serta proses perdamaian jilid 2 yang juga baru saja terjadi? Sinuwun itu beliau sering juga tindak kemana sering, tapi karena mungkin tidak terlihat oleh masyarakat dan juga upacara-upacara adat Sinuwun sering nenggani kok gitu. Tapi karena beliau tidak muncul secara langsung gitu. Tapi kalau yang abdi dalam setelah sini semua paham ya, Sinuwun perhatian terhadap semua upacara-upacara adat gitu. Dan setiap dawuh itu selalu disaksikan
beberapa orang gitu loh, dan ada bukti tertulis dan ada ininya gitu loh. Jadi itu membantah semua bahwa Sinuhun tidak bisa apa-apa, tidak bisa gini dan tidak bisa gitu dan lain sebagainya gitu. Saya kepengen tahu seperti apa sih sosok Sinuhun sebenarnya, karena kan nggak banyak orang tahu juga ya, nggak banyak orang bisa ketemu langsung, berinteraksi langsung dengan Sinuhun. Mungkin Kanjeng Dani bisa mendeskripsikan Sinuhun itu tuh orangnya seperti apa sih? Sinuhun itu ya, jadi terkadang ketika banyak yang apa ya, mungkin sedikit tanda miring tentang beliau di luar dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak paham, tidak tahu bagaimana beliau itu merupakan sosok yang sangat-sangat sabar, sangat-sangat mencintai semua, abdi dalam, sentono, saudara-saudara dan lain sebagainya. Sangat-sangat wise, sangat-sangat bijaksana, dan daya ingat beliau sangat-sangat kuat. Sampai sekarang. Berapa waktu yang lalu ketika Sinuhun miyos, tiba-tiba berhenti, lalu ada ibu-ibu sepuh gitu, Sinuhun berhenti untuk bertanya apa? Gimana peliharaanmu? Dulu kan suamimu melihara ular kan, sekarang udah gede. Dan orang itu tercekat, Sinuhun kok masih ingat ya Kanjeng, padahal peristiwa sudah 25 tahun yang lalu. Atau tiba-tiba Sinuhun ketika lenggah gitu, tiba-tiba manggil beberapa abdi dalam sepuh gitu, lalu ditanya, kowe sih dalang gitu, atau kamu apa, bagaimana. Dan abdi dalam itu juga ternyata sang raja begitu perhatian gitu, memperhatikan detail dan lain sebagainya gitu. Jadi beliau adalah pemimpin bagi kami semua di keraton yang beliau mengayomi, menaungi. Beliau kadang memberi arahan, beliau kadang berguru juga untuk mencairkan suasana seperti itu. Dan beliau sangat-sangat humble dan wise gitu. Itu. Apa yang membuat Sinuhun sedih? Apa yang bisa membuat Sinuhun sedih? Yang membuat Sinuhun sedih pertama ketika aturan-aturan adat yang sudah beratus-ratus tahun itu dilanggar. Kedua, contohnya ada banyak hal nih, tidak perlu saya sebutkan, pemirsa sudah tahu gitu. Kedua adalah ketika ada sentono atau abdi dalam atau putra-putri beliau yang berani atau melawan beliau. Jadi Sinuhun itu selalu mengikuti perkembangan di media massa, media sosial, maupun perkembangan keraton secara langsung, karena CCTV di kawasan keraton ini terhubung dengan ruang pribadi beliau gitu. Dan ketika ada sesuatu hal, beliau selalu menghubungi kami orang-orang terdekat untuk ditanya kayak ngopo, kayak piye dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu. Jadi beliau sangat concern terhadap perkembangan budaya, perkembangan keraton. Dan beliau ketika lewat alun-alun utara atau alun-alun selatan, beliau selalu sedih gitu. Beliau selalu ingin menata itu biar menjadi bagus, indah seperti dulu dan lain sebagainya. Itu pun secara langsung sudah disampaikan Sinuhun kepada Pak Wali Kota, Mas Gibran, ketika pertama kali bertemu Sinuhun. Sinuhun berpesan itu agar membantu untuk menata kawasan keraton, menata keraton dan lain sebagainya, seperti itu. Itu. Kalau marah Kanjeng, apa yang membuat Sinuhun, apa yang bisa membuat Sinuhun ini merasa marah? Dan seperti apa marahnya Sinuhun itu? Sinuhun itu jarang sekali marahnya. Jarang sekali marah. Beliau marah ketika dawuhnya itu tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, menyepelekan dawuh dalam ataupun ada orang yang melanggar tata nilai, tata adat, tata budaya di keraton. Beliau marah, tapi marah beliau awal itu diem. Terus beliau menganalisa mesti gitu. Tapi hanya turun dawuh ke siapa, suruh ingatkan, suruh ini gitu. Berarti tidak pernah marah yang meledak-ledak begitu, tidak pernah ya? Tidak pernah. Marahnya selalu diam. Dan itu sangat jarang. Saya ngelihat sangat jarang ya. Sangat jarang. Dia banyak diam, tapi kita tahu Sinuhun lebih duko. Kalau biasanya berapa orang-orang di sekitar Sinuhun yang dekat selalu bertanya, wonten nopo Sinuhun, nopo ingkang pun penggalih.
apa yang menjadi pengalihan beliau, apa yang ini dan lain sebagainya. Kalau beliau utarakan seperti itu. Kemudian kalau saya boleh singgung sedikit tentang geger kemarin yang sempat geger di dalam keraton, kemudian sempat ada pencurian juga di dalam keraton. Apa yang dirasakan oleh Sinuwun? Apakah Sinuwun sedih atau marah? Sinuwun saat itu manggil kami untuk mengevaluasi keamanan. Oh, sisi mana yang terobos untuk dipasang CCTV, untuk dikuatkan dan lain sebagainya. Makanya ketika ada pencurian yang kedua itu proses pemasangan CCTV di beberapa titik di Keputren seperti itu. Ini selalu dipantau oleh Sinuwun. Kadang ketika kita laporan sudah selesai, Sinuwun masih minta diantar untuk melihat apa seperti apa, lalu mengarahkan ini harus begini, harus begitu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi beliau perhatian kok untuk hal seperti itu. Jadi ketika dianggap terjadi pembiaran, enggak seperti itu. Publik nggak tahu seberapa luas kawasan Keraton Kasunanan Surakarta, luas sekali, dan biaya perawatannya juga nggak sedikit gitu loh. Selama ini lebih dari 80% pengeluaran di Keraton Kasunanan Surakarta itu disangga oleh Sinuwun gitu loh. Itu yang publik tidak pernah tahu. Bantuan pemerintah itu mengcover untuk sedikit operasional sama gaji abdi dalam. Itu listrik langsung dibayar oleh pemerintah kota Surakarta langsung tanpa melalui keraton gitu dan lain sebagainya. Gitu, dan semua terlaporkan dengan baik. Jadi isu di luar kalau keraton ada masalah pelaporan dana pertanggungjawaban sama sekali tidak benar. Bisa dicek semua dipertanggungjawabkan dengan baik tiap tahun dan tidak pernah ada teguran ke kami, ke keraton gitu, dan semua tercatat, bisa dicek gitu. Jadi isu-isu itu tidak benar. Terkait dengan anak-anak dari Sinuwun, Sinuwun melihat anak-anaknya ini untuk saat ini seperti apa? Apa yang dirasakan oleh Sinuwun akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini yang dirasakan apa? Ketika Sinuwun pirsa ada kabar di luar kalau KGPH Mangkubumi sama beberapa sentono diubah namanya menjadi Hangabei, asmo beliau dahulu tiap pangeran. Dia marah. Pertama, nama seorang anak adalah otoritas dari ayah, dari bapaknya. Kedua, nama keraton Putra Dalem itu ya otoritas raja. Sinuwun sudah berpikir jauh. Sinuwun sudah menghitung secara spiritual, secara angger-angger tentang pemilihan nama tersebut gitu. Dan saya yakin kalau ini dari Sinuwun itu yang tepat. Dan ada pihak-pihak yang mengganti. Kapasitasnya apa? Otoritasnya apa? Pihak-pihak yang mengganti itu sinten, Kanjeng? Katanya Senono yang lewat LDA mengganti. Ini keraton, semua tergantung rajanya. Selain kalau ini bukan Sinuwun sekalipun, nama anak itu tergantung orang tuanya, ayahnya. Kalau dikembalikan ke masyarakat umumnya, apalagi ini keraton, ada rajanya. Itu Sinuwun yang lebih pono, Sinuwun yang lebih tahu, lebih perso akan pemilihan nama-nama untuk apa, untuk siapa dan lain sebagainya gitu. Bahkan Sinuwun bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Sinuwun? Dawuhnya Sinuwun setelah mengetahui hal tersebut? Sinuwun menyampaikan kok tidak berkenan untuk itu. Dan akhirnya apakah kembali diganti menjadi nama sebelumnya atau seperti apa? Saya tidak tahu bagaimana seorang putra itu bersikap pada romonya, pada ayahnya. Gitu. Menghormati nggak nama atau asma yang diberikan oleh orang tuanya?
Itu. Apalagi orang tuanya raja. Anak harus berbakti, harus tunduk, taat pada orang tua. Abdi dalam atau sentono atau siapapun di keraton harus taat, patuh dan tunduk pada dawuh-dawuh dalam. Kalau memang masih mengakui tentang eksistensi sampean dalam ingkang sinuhun Kanjeng Sunan Paku 13, kalau masih mengakui menjadi bagian dari keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta, tidak boleh sak senenge dhewe, sak karepe dhewe. Tidak boleh mengedepankan emosi, tidak boleh mengedepankan keakuan. Semua bercermin pada hati nurani yang bersih, yang dalam. Dan memahami bahwa di keraton itu tumbuh tanaman-tanaman sawo becik. Yang tumbuh adalah Kang Sarwo becik. Sesuatu yang bagus, yang becik. Di depan keraton ada Kori Brojonolo. Untuk mempertajam hati, brojo itu artinya besi, nolo itu hati, pertajam hatimu. Ada Bangsal Wisomarto yang artinya adalah tanggalkan semua bisa di hati kamu, perasaan iri, dengki dan lain sebagainya, biar hatimu seluas kamandungan. Ada arti-artinya ya dari setiap nama-nama tempat yang ada di keraton. Iya. Kemudian Kanjeng, ini mungkin Kanjeng juga sudah melihat ya kemarin video yang sempat saya buat, dan saya juga sempat berbincang dengan putri-putri dari Sinuwun. Nah, ini kan kemarin saya sempat menanyakan perihal putri-putri atau saya sebut ada Gusti Devi dan juga Gusti Rumbai yang kemarin saya sempat berbincang, yang menyebut bahwa belum pernah bertemu dengan Sinuwun sama sekali. Kemudian sempat menyebut juga bahwa tidak hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tuanya, tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak-anaknya. Ini seperti apa? Sinuwun sempat mendengar statement inikah? Sinuwun perso. Lalu tanggapannya seperti apa? Jadi ini sebenarnya tentang Gusti Devi, proses kirim surat dan lain sebagainya, Sinuwun udah manggil loh. Utusan Kanjeng Adit, satu Gusti Devi ada di Kayonan, dalam Kayonan, dipanggil dan bertemu, menyampaikan bahwa dipanggil Timbalan Dalam, dipanggil oleh Sinuwun. Lalu beliau mengatakan tidak bisa, kakak saya juga pengen ketemu. Terus saya juga nunggu lawyer saya dan lain sebagainya. Ya sudah, Kanjeng Adit melapor pada Sinuwun. Sinuwun duka kan, seorang anak itu dipanggil ayahnya ketika dia ada, walaupun mungkin ada alasan nanti bilang Mbak Yu nanti mau ikut sowan, tapi lain kali atau apa, tapi kewajiban seorang anak dipanggil orang tuanya adalah datang seperti itu. Terus ayah manggil anaknya kok harus ada lawyer dan lain sebagainya. Terus mengenai mungkin Gusti Rumbai sempat bercerita ketika sungkeman, ketika ini sempat ditarik dan lain sebagainya. Kita harus memahami juga perasaan seorang ayahnya. Ingat beberapa kasus hukum, ada yang menggugat Kang Romoni pun Sinuwun perso gitu. Dan kewajiban dari anak apa tuh? Dia harus mulat sariro, melihat ke diri sendiri. Oh, romoku masih marah. Ya, harus sabar juga gitu loh. Karena proses marah itu saya yakin tidak akan selamanya kemarahan itu ada gitu. Tinggal bagaimana seorang anak itu berbakti pada orang tuanya, menunjukkan etikat baik, menunjukkan kesungguhan dan lain sebagainya. Bahkan dulu gusti-gusti di keraton sempat ngendika bahwa ketika itu memang pengen dipanggil menghadap Sinuwun, pengen ditanya Sinuwun gitu, mereka mencari perhatian. Kadang Sinuwun lebih lenggan itu lewat dari jauh atau sengaja lewat ini untuk mencuri perhatian dari Sinuwun, karena putra-putri Sinuwun itu ada Sinuwun 12 sih, ada 35. Lalu mesti Sinuwun perso kayak ngopo to kok klitah-klitih atau lalu lalang atau masih dipanggil ngopo atau apa bagaimana. Ada banyak komunikasi, selain komunikasi verbal juga komunikasi lewat bahasa surat, bisa komunikasi lewat perilaku atau tingkah laku seperti itu. Jadi saya berharap semoga di keraton itu tata kaidah sekali lagi adab perilaku ataupun unggah-ungguh
antara anak ke orang tua, antara abdi dalam sentono maupun putra putri pada Sinuwun, itu diberlakukan lagi. Begitu pula terhadap Dawuh Dalem gitu, diberlakukan lagi. Ini akan menjadi adem kok keraton. Kanjeng, saya ingin konfirmasi satu hal lagi terkait Gusti Devi dan juga Gusti Rumba ya. Ini kemarin dari wawancara saya sebelumnya, ini menyebutkan bahwa Sinuwun ini tidak bisa dihubungi juga melalui WhatsApp atau media lainnya begitu. Setiap memiliki nomor dari Sinuwun ini selalu tiba-tiba ganti. Ini apakah betul seperti itu, bahkan tidak bisa dijangkau melalui ponsel begitu atau gimana? Jadi gini, raja itu tidak selalu pegang handphone ya. Raja karena yuswa beliau kan udah 70 tahun 70 tahun lebih gitu loh. Terus beliau kan tidak selalu seperti itu, tapi orang-orang di sekitar beliau kan juga pegang handphone atau bisa menyampaikan lewat siapapun. Saluran komunikasi selalu ada lewat siapapun gitu. Lewat siapapun. Untuk ganti nomornya, Kanjeng? Saya tidak tahu nih. Saya tidak tahu gitu. Karena saya tidak pernah punya nomornya Sinuwun gitu. Setahu saya Sinuwun tidak pegang timbang HP. Ketika Sinuwun pengen menghubungi siapa mesti dawuh ke siapa, terombukan itu dan sebagainya gitu. Jadi tidak ini nomor khusus Sinuwun, enggak. Jadi dipegang oleh asisten-asisten pribadi beliau gitu. Baik, ini berarti kemarin sudah bertemu antara Gusti Mung dengan Sinuwun, dengan Pakubuwono 13 sudah bertemu, kemudian sudah adem begitu ya, suasana sudah semakin adem. Lalu kapan ini? Apakah sudah ada agenda berikutnya untuk bertemu dengan putri-putrinya begitu? Jadi biarkan proses awal ini berjalan dengan smooth, dengan halus, dengan lembut ya. Biarkan, karena ini kalau saya melihat kemarin proses pertemuannya adalah pertemuan antara hati dengan hati ya. Jadi semoga masing-masing itu menyadari gitu loh, menyadari oh ini Sinuwun, oh selain ini ayahku, ini Sinuwun, ini raja gitu. Gitu. Jadi kalau memang pihak-pihak putra putri atau siapapun pengen ketemu Sinuwun ya harus sabar, gunakan hati, gunakan kelembutan. Ini piantun sepuh, ini raja gitu, raja Jawa. Jangan dengan bahasa yang keras, emosi dan lain sebagainya. Perasaan beliau sangat-sangat halus, perasaan beliau sangat-sangat lembut gitu. Ini yang apa ya, mungkin tidak dipahami. Beliau tidak ingin mendengar suara yang bertengkar, caci maki atau keras gitu loh ya. Kira-kira nih Kanjeng Deni, kalau nantinya akan ada pertemuan Sinuwun dengan putra-putrinya, kira-kira apakah Sinuwun yang memanggilkah atau putra-putrinya yang menghadap? Masing-masing mungkin ya. Masing-masing mungkin. Yang paling besar kemungkinannya yang mana? Saya tidak tahu nih. Tapi yang jelas gini, harus sabar. Kita harus sabar nunggu momentum. Ingat di Kamandungan itu, yang Kamandungan itu artinya luas kan. Kamandungan seperti laut kan, karena itu ada reliefnya Titian Sang Hyang Baruno di situ. Di tengah Kamandungan itu ada relief kala. Tahu artinya kala, Mbak? Kala itu artinya waktu. Semua butuh waktu. Semua berbatasan waktu juga. Titi kolo mongso waktu. Gitu. Jadi momentum itu harus carikan yang pas. Masing-masing pihak merasa lega dan ikhlas, dan mesti akan ketemu kok. Apalagi ayah dengan anak. Lalu perdamaian jilid 2 ini apakah akan benar-benar menjadi titik akhir konflik yang berlangsung selama belasan tahun di internal Keraton Solo? Atau justru akan muncul konflik berikutnya dan terjadi perdamaian jilid 3? Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.